Hai guys, ketemu lagi di channel Endeavors. Boruto Manga Chapter 49 akan tayang nanti malam jam 10. Saya akan share link dan buat live streaming ya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang spoiler chapter itu. Tapi diingat, yang tidak mau kena spoiler sebaiknya di close saja videonya. Kalau yang nggak masalah sih nggak apa-apa. Kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Informasi yang saya dapat dari Twitter @organicdinosaur. Jadi, sumber itu telah membuat recapnya tentang apa yang terjadi di Boruto chapter 49. Tapi saya tidak bisa sertakan bocoran gambarnya ya, karena pasti bakal kena copyright. Saya akan bacakan saja, dan teman-teman nanti kalau ingin lihat gambarnya, bisa cek di Twitter itu. Saya akan bacakan ya. Chapter dimulai dengan penduduk Konoha sedang menjalani kehidupan seperti biasa. Tiba-tiba muncul Ishiki melayang di atas Konoha. Muncul pengumuman darurat dari para shinobi Konoha untuk para warga agar mau dievakuasi dan dibawa ke tempat aman. Ishiki lalu mengaktifkan Byakugan-nya. Dia melihat ke sekeliling bangunan untuk mencari tahu di mana keberadaan dari Kawaki. Di sisi lain, Ino terus aktif melakukan telepati kepada para penduduk Konoha dan juga para shinobinya, terutama kepada sang pemimpin tertinggi yaitu Hokage, yaitu Naruto. Di sini Naruto langsung datang tapi melarang Boruto untuk ikut. Di tempat lain, para shinobi Konoha mengalami kepanikan luar biasa. Konoha dalam keadaan darurat perang. Dan ini adalah darurat perang pertama di era modern setelah sebelumnya darurat perang karena serangan Pain dan Perang Dunia Shinobi keempat. Sebagian mengevakuasi warga, sebagian sudah bertahan dan menyiapkan semua jutsu untuk menyerang Ishiki dan menunggu perintah dari Naruto. Ishiki dengan sopan dan santai mengatakan jika kedatangannya ke Konoha tidak untuk bertarung, tapi hanya untuk mencari keberadaan Kawaki. Dia pun menanyakan kepada para shinobi apakah mereka tahu keberadaan Kawaki. Gila sih permainan psikologi Ishiki keren. Dia benar-benar pembunuh berdarah dingin. Otsutsuki yang ahli strategi seperti dia jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan Otsutsuki lainnya yang hanya barbar saja, tanpa punya strategi untuk bertarung. Menanyakan Kawaki, Ishiki mendapatkan respon tidak terduga dari salah satu shinobi Konoha, di mana ada yang melemparkan kunai. Ishiki langsung menangkis atau mungkin mengecilkannya, itu belum tahu ya. Dan Ishiki kembali menekan mereka untuk membocorkan keberadaan Kawaki. Akhirnya para shinobi itu mengatakan jika mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Dengan sopan Ishiki menanyakan lagi siapa yang kira-kira tahu tentang itu. Wah, parah sih, masih sempatnya Ishiki berdiskusi dulu, gak barbar kayak Momoshiki. Naruto pun terus meloncat-loncat di antara gedung untuk mencari lokasi Ishiki sambil tetap berkomunikasi dengan Ino. Shikamaru, Sai, Kawaki, dan Amado memutuskan untuk pergi ke bunker khusus yang disiapkan oleh para Anbu. Shikamaru meminta Boruto untuk ikut dengan dia. Ishiki masih melayang di atas Konoha dan langsung dihadang Naruto dari atap bangunan. Di sini Ishiki kaget karena dia masih mengira Naruto masih disegel dan dijaga oleh Boro. Ternyata Naruto sudah keluar dari segel mangkuk itu. Sasuke dan Boruto masih sempat berdiskusi. Sasuke mengatakan hanya dirinya dan Naruto yang bisa melawan Ishiki, dan mereka sudah memiliki pengalaman tentang itu. Sasuke mengatakan jika dia dapat info dari Sarada jika Boruto pernah mengalami perubahan sangat drastis ketika bertarung dengan Boro. Mereka langsung teringat diskusi dengan Amado sebelumnya, dan Boruto mengatakan jika dirinya takut pada akhirnya dikontrol oleh Momoshiki untuk menghancurkan desa dan menghancurkan dunia. Sasuke mengatakan jika dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bahkan mungkin jika dia harus membunuh Boruto, dia akan melakukannya. Sasuke mengatakan hal itu sangat berat, tapi pasti Naruto juga tidak akan mau, tapi tidak ada jalan lagi jika itu demi keselamatan Konoha dan dunia. Di sisi lain, Naruto dan Ishiki pun memulai pertarungan secara taijutsu. Ishiki menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan sebagian bangunan yang ada di dekatnya. Nah, di sini belum jelas apakah dia akan menggunakan tongkat hitam atau kekuatan matanya. Naruto berteriak agar Ishiki menghentikan perbuatannya itu. Ishiki berhenti sesaat dan mengatakan dia tidak mau bertarung dan meminta Naruto hanya perlu serahkan Kawaki saja. Naruto lalu menyerang dengan mode six pad-nya dan memukul Ishiki. Tapi Ishiki bisa dengan mudah menghindar dan menendang Naruto. Naruto terlempar dan mengenai bangunan di sana. Sebelum Naruto bisa berdiri, Ishiki tiba-tiba sudah ada di depan Naruto dan menendang Naruto di perutnya.
Naruto pun langsung terlempar sangat jauh sampai melewati banyak bangunan. Kembali lagi, sebelum sempat Naruto bangun, Ishiki sudah ada di atasnya dan dia menginjak-injak Naruto. Dari sini kita bisa melihat perbedaan kekuatan Ishiki ketika di tubuh Jigen dengan sekarang. Ishiki jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan jauh lebih kuat daripada Naruto Six Path Senjutsu. Ketika Ishiki akan menginjak Naruto dengan lebih kuat lagi, tiba-tiba dia bertukar tempat dengan Sasuke yang menggunakan teknik Amenote Jikara. Naruto kaget, Ishiki sekarang berdiri agak jauh di tempat Sasuke awalnya. Sasuke datang dengan posenya yang sangat keren. Terlihat Rinnegan Sasuke sudah full charge dan bisa digunakan. Naruto protes karena Sasuke telat dan Sasuke bilang dia minta maaf. Sasuke langsung memulai dengan teknik yang mirip dengan ketika melawan Momoshiki, yaitu menembakkan shuriken dalam jumlah yang sangat banyak ke arah Ishiki. Ishiki menghindar dengan mudah. Naruto pun menggunakan tangan cakranya untuk melemparkan benda-benda ke arah Ishiki. Sukona Hikona Ishiki terus mengecilkan benda-benda itu. Ishiki sempat meremehkan dan mengatakan mengapa mereka repot-repot melakukan tindakan yang tidak berguna seperti itu. Tiba-tiba Sasuke melemparkan pedangnya, yaitu pedang Kusanagi, kepada Ishiki. Ishiki langsung berusaha mengecilkan pedang itu dengan Sukuna Hikona miliknya. Tapi anehnya pedang itu tidak mau mengecil. Ternyata pedang itu adalah Boruto yang menggunakan teknik Henge no Jutsu. Bahkan Naruto sampai kaget parah. Boruto langsung mengaktifkan karmanya dan dengan tangan kanannya mengarah ke arah Ishiki. Seperti terlihat Boruto akan mengaktifkan Rasengan, tapi ternyata bukan. Dia malah membuka portal ruang dan waktu dengan karmanya itu. Terlihat di sini Boruto memakai ikat kepala Sasuke dan ada flashback dia meminjam ikat kepala itu dan mengatakan akan mengembalikannya. Setelah membuka portal ruang dan waktu dengan karmanya, portal itu membesar dan menyelimuti Boruto dan Ishiki. Kesempatan itu dimanfaatkan Boruto untuk melemparkan dirinya dan Ishiki ke dimensi lain sehingga Konoha tidak terpengaruh. Dimensi ini sepertinya berbeda dari dimensi yang pernah ada dan Ishiki saja sampai tidak mengenalinya. Ishiki sampai kaget dengan kemampuan Boruto menggunakan kekuatan Momoshiki. Tiba-tiba portal lain terbuka di belakang Boruto dan muncullah Naruto dan Sasuke. Naruto memarahi Boruto karena bertindak sangat gegabah, tapi mereka tidak bisa berargumen lagi karena harus berhadapan dengan Ishiki. Ishiki mengutuk dengan mengatakan kalau kalian adalah makhluk rendahan. Kalian akan menyesal telah melakukan ini. Nah, itulah bocoran Boruto chapter 49 yang bakal tayang nanti. Jangan lupa juga, nanti jam 10 malam, selain bakal tayang Boruto itu, saya juga akan melakukan live streaming agar teman-teman yang mungkin kesulitan untuk memahami versi bahasa Inggris bisa langsung memahaminya sambil kita menunggu keluar versi bahasa Indonesianya. Gak sabar bukan? Jelas. Karena kekuatan Ishiki ditambah intelijensianya terlalu luar biasa buat dikalahkan. Jadi kita tunggu saja nanti jam 10 malam. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.